Ferdy Sambo buka suara soal perempuan cantik berbaju coklat. Pengakuan Baradae Pak yang ngomong ada Baradae yang nyebut sempat melihat sosok wanita di rumah Bangka Pak. Tidak benar keterangan dia itu ngarang-ngarang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya Pak ya? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan istri saya. Jangan libat-libatkan Ricky Kuat. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikian juga kita awasi persidangan ini sehingga bisa berjalan adil dan objektif. Tidak ada isu di luar yang berkembang kemudian mempengaruhi. Awalnya baru di seputaran itu, maka mereka kelilinglah mencari jejak-jejak perempuan ini, apakah sedang bersama atau sedang bepergian dengan FS. Oke. Lalu setelah mutar mereka ke sana kemari, tidak ketemu, lalu mereka mutar ke rumah Bangka. Iya. Ternyata begitu mereka masuk ke rumah Bangka, si perempuan bersama FS sudah di sana. Ada di rumah itu? Maka disitulah diduga terjadi kerebutan. Sampai ada yang menangis-nangis, yang tegang dan sebagainya kan begitu. Tapi apakah di sana dalam rangka berpacaran atau bertamu biasa kan, yang bisa menjelaskan itu kan hanya yang ada di rumah itu. Betul. Nah yang ada di rumah itu selain almarhum, karena dia posisinya mengawal PC, ada juga yang Matius. Ya. Matius ini adalah ajudan yang kalau kalian perhatikan yang ajudan bertato yang berasal dari anak Papua. Ferdy Sambo kemarin memberikan keterangan di luar persidangan ketika di doorstop ya sama rekan-rekan wartawan itu dikonfirmasi soal status perempuan yang keluar dari rumah Bangka. Nah, di situ kan Ferdy Sambo menyebutkan bahwa bersikukuh bahwa istrinya ini diperkosa gitu. Tapi ungkapan itu kita baru mendengar nih frasa diperkosa ini di luar persidangan. Nah, apakah ini hal-hal seperti ini juga akan mempengaruhi fakta-fakta pemeriksaan dan juga apa yang terjadi dalam persidangan, Prof? Hakim akan lebih fokus pada dakwaan, tetapi hakim tidak menutup pintu untuk masuknya informasi di luar saksi yang melihat, mendengarkan, atau mengalami sendiri. Ini kan putusan MK pada tahun 2010 tentang saksi di luar yang berkaitan langsung. Dulu disebut sebagai di auditu, hari ini disebut sebagai saksi alibi. Alibi itu tidak berkaitan, tetapi diterima keterangannya sebagai pertimbangan bagi hakim kalau ada persesuaian dengan kejadian ya, ada hal yang memang sesuai untuk didengarkan. Ini hal yang baru bagi perkembangan pengenai saksi. Ini semua menguntungkan persidangan agar transparan, ya. Didengar apa saja yang dikatakan itu kebebasan. Nanti hakimlah yang memutuskan yang mana yang betul. Nah, kalau saksi disumpah tidak betul atau saksi bohong, hakim juga berhak untuk menetapkan saksi ini telah berbohong di bawah sumpah dengan ancaman hukuman 7 tahun. Jadi memang masing-masing itu koridornya hanya undang-undang ya. Limited by law sebenarnya, dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh oleh kemauan masing-masing saling menegur, saling menekan. Ya. Tidak boleh sama sekali ada penekanan dalam memberi keterangan di sidang ini. Ferdy Sambo buka suara soal perempuan cantik berbaju coklat dengan tegas. Ferdy Sambo membantah. Sambo justru menuduh keterangan perempuan cantik keluar dari rumah pribadi di Jalan Bangka hanya akal-akalan Baradae. Reaksi kubu Brigadir J, sementara tim penasihat hukum keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J seraya tak mau ambil pusing dengan bantahan Ferdy Sambo. Menurutnya bantahan itu tak wajar karena lantaran sebagai terdakwa memiliki hak ingkar. FS mengatakan tidak ada perselingkuhan, katanya Richard Eliezer hanya mengarang cerita. Itu terserah Ferdy Sambo, karena dia adalah sebagai terdakwa, dia mempunyai hak ingkar, tapi dengan hak ingkar itu hanya mengikat kepada dirinya sendiri, kata tim penasihat hukum Brigadir J, Martin Lukasiman Juntak saat dikonfirmasi pada hari Selasa.